Tahapan pemilu serentak tahun 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022, yang diawali tahapan pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. Salah satu peserta pemilu 2024 adalah partai politik yang kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dibuka sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022. Kegiatan pendaftaran ini merupakan salah satu rangkaian dan proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon peserta pemilu 2022. Walaupun pendaftaran parpol tersebut disentralkan di KPU RI melalui dukungan sipolnya, Bawaslu Cilacap tetap melaksanakan kegiatan pengawasan melekat di KPU Kabupaten Cilacap. Hal ini dilakukan untuk memastikan KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasinya, serta telah membuka layanan helpdesk sebagai sarana komunikasi dan konsultasi bagi parpol peserta pemilu. Dalam tahapan ini, Bawaslu Cilacap juga menerima akses sipol sebagai viewer untuk pencermatan proses pendaftaran peserta pemilu yang ada di Kabupaten Cilacap. Sahabat Bawaslu, pada akhir masa pendaftaran Minggu 14 Agustus 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, KPU RI mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa selama 2 minggu pembukaan pendaftaran parpol calon peserta pemilu tahun 2024. Dari 43 parpol yang diberi akses sipol, 40 parpol telah mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu. Selanjutnya, hanya 24 parpol yang dinyatakan lengkap berkasnya dan sebanyak 16 partai politik kembalikan untuk bisa dilengkapi. Sementara berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap, pada akhir masa pendaftaran tersebut hanya terdapat 23 parpol yang ada di sipol KPU Kabupaten Cilacap. Sahabat Bawaslu, sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran maupun sengketa proses pemilu di kemudian hari, Bawaslu Kabupaten Cilacap telah mengirimkan surat himbauan kepada partai politik agar memperhatikan ketentuan peraturan perundangan berkaitan dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menghimbau kepada dinas instansi pemerintah pusat dan lembaga pemerintah di lingkungan Kabupaten Cilacap terkait dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa personil tersebut tidak tercantum dalam keanggotaan partai politik melalui laman http://infopemilu.kpu.go.id. Dalam tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga membuka posko pengaduan dan keberatan bagi masyarakat yang namanya tercantum menjadi anggota parpol. Bahwasannya tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai, yang mana dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus adalah tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Bahwa perlu diketahui oleh masyarakat, untuk pendaftaran calon peserta pemilu terkait dengan partai politik adalah di KPU RI. Namun Bawaslu Kabupaten Cilacap ikut serta aktif mengawasi di KPU Kabupaten Cilacap terkait dengan fasilitasi KPU terhadap calon peserta pemilu, yaitu dengan membuka helpdesk serta memberikan akses sipol kepada partai politik, Bawaslu, serta KPU, yang mana Bawaslu melekat setiap tahapan dalam pengawasan untuk memastikan terhadap prosedur dan tata cara serta pelaksanaan tahapan pendaftaran ini, dan KPU Kabupaten Cilacap memberikan layanan yang setara, adil, dan memberikan secara sama rata kepada semua peserta pemilu, yaitu dengan
memfasilitasi konsultasi terkait adanya hal-hal kesulitan terhadap pelaksanaan pendaftaran yang mungkin datanya ada di masing-masing parpol di kabupaten. Namun perlu diketahui bahwa pendaftaran partai politik berpusat di KPU RI, tidak ada yang mendaftar di KPU kabupaten. Demikian untuk tahapan awal dari pemilu 2024 adalah pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di KPU RI. Terima kasih. Sebagaimana kita tahu, pendaftaran peserta pemilu 2024 itu kan dimulai tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus, dan pendaftaran itu memang terpusat antara DPP yang melakukan pendaftaran itu DPP partai tersebut ke KPU RI. Namun demikian kami KPU Kabupaten Cilacap membuka layanan helpdesk terhadap partai-partai yang ada di Kabupaten Cilacap, tentunya ini melayani konsultasi tentang pendaftaran. Dan selama kurun waktu 1 sampai 14 Agustus betul memang didapati ada beberapa partai pengurus partai yang hadir ke sini. Ini perlu saya sebutkan ini partai itu nggak salah. Ada satu partai baru, ini rupanya partai baru dengan kepengurusan baru, ini kesini membawa berkas, itu judulnya saya mau melakukan pendaftaran, gitu, pendaftaran. Saya mau daftar menjadi peserta pemilu, nah, itu satu partai. Setelah beberapa hari kemudian juga ada partai yang lain juga datang ke sini, kan, saya mau daftar. Nah, dari situ rupanya memang betul bahwa helpdesk yang terbentuk itu memberikan layanan terhadap siapapun, warga masyarakat atau dan khususnya kalau untuk pendaftaran tentunya kan para pengurus partai politik. Ini didapati 2 partai politik yang hadir ke sini melakukan membawa berkas dan mohon izin untuk melakukan pendaftaran, dan apa saja berkas-berkas yang harus dilengkapi disampaikan, ya. Nggak perlu saya sebutkan lah partai, tapi ada 2 partai yang datang ke sini ingin melakukan pendaftaran itu dalam sesi-sesi pendaftaran seperti itu. Nah, kemudian ada partai yang lain sih sudah tahu, sebenarnya prosedur sudah tahu, konsultasi aja, sifatnya konsultasi dan mempertanyakan sejauh mana ini partai kami melakukan pendaftaran di RI. Ini kami ingin tahu informasinya dan juga secara total seperti apa kondisi ataupun progres pendaftaran di KPU RI, dan sampai sekarang sudah berapa partai yang melakukan pendaftaran saat itu, ya, karena saat itu belum sampai dengan 14, tentunya kami belum bisa menyampaikan berapa partai yang sudah mendaftar. Begitu Ibu Umi terkait dengan